Melayu punya perangai memang macam itu. Aku boleh cerita lah. Bukan segelintir. Majoriti perangai dia orang memang macam itu. Sebab aku ramai kawan dengan Melayu. Sedap kau mengata negara orang lain kan? Ya, Tajikistan memang antara negara yang paling miskin dalam dunia ni. Tengoklah, nombor 22 kot. Tapi ya, aku memang bangga dengan negara aku. Tahu sebab apa? Sebab sekurang-kurangnya rakyat negara aku tak macam hang yang suka merendah-rendahkan orang lain. Memang patut kena penampak. Siapa yang setuju dengan saya? Sebab apa? Yang pertama, sebab budak tu Cina. Lepas tu kapiak. Yang ketiga, tak puasa. Memang budak tu layak kena penampak. Daripada kamu nak tampar budak tu, baik kau tampar saya. Saya rela kena tampar daripada kamu untuk budak tu. Begitu kejam, begitu resis. Saya hampir tak boleh percaya yang video ni wujud. Begitu tidak keperimanusiaan. Hai guys, salam Ramadan. Hari ni tergempar satu isu yang agak sensitif iaitu Era FM telah mempersendakan agama Hindu. Sebab saya tidak berminat. Saya tidak berminat untuk bercakap dengan pendatang haram, dengan anak-anak pendatang haram. Saya tidak berminat untuk bercakap sebab mereka ini bagi saya adalah binatang-binatang yang teruk lagi daripada binatang ternak. Halo guys, selamat datang di informasi. Kali ini saya akan membahas tentang seorang bule asal Tajikistan yang fasih berbahasa Melayu merespons komentar warganet Malaysia di akun TikToknya. Ia berkata, ya, Tajikistan memang salah satu negara termiskin di dunia. Tapi aku tetap bangga dengan negaraku. Sebab sekurang-kurangnya rakyat Tajikistan tidak suka merendahkan orang lain seperti kamu. Pernyataan itu muncul sebagai respons atas komentar bernada merendahkan dari sebagian warganet Malaysia. Hal ini menambah daftar panjang keluhan dari berbagai pihak. Tidak hanya warga Indonesia yang kerap disapa dengan kata Indon atau Indonesia yang berkonotasi menghina, tetapi juga warga asing lain yang mengalami perlakuan serupa. Belakangan ini muncul kembali perbincangan panas di media sosial soal klaim yang menyebut Malaysia menduduki posisi kedua sebagai negara paling rasis di dunia menurut Indeks Mundi. Meski klaim ini sering beredar, banyak pihak menilai data tersebut perlu ditinjau ulang karena Indeks Mundi umumnya hanya menyajikan kompilasi statistik dari lembaga lain, bukan melakukan survei khusus tentang rasisme. Namun, terlepas dari validitas angka itu, isu rasisme di Malaysia memang bukan hal baru. Fenomena ini tidak berdiri sendiri. Jika menengok ke dalam negeri, Malaysia memang memiliki sejarah panjang ketegangan antar etnis. Beberapa insiden yang sempat mencuat antara lain baru-baru ini seperti kasus bendera terbalik yang disalahkan kepada komunitas Tionghoa Malaysia, ritual ibadah masyarakat Tamil yang dijadikan bahan candaan di siaran radio, atau seorang pemuda Tionghoa yang ditampar karena makan di bulan puasa. Selain insiden publik, faktor struktural juga turut memperkuat kesan diskriminasi. Malaysia menganut sistem yang memberi hak istimewa bagi bumi putra, Melayu dan pribumi, misalnya dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan perumahan. Hal ini sering dipandang meminggirkan kaum Cina dan India yang juga warga negara sah. Isu rasisme semakin sensitif ketika tokoh publik atau ulama mengeluarkan pernyataan keras. Misalnya, seorang ustaz Malaysia pernah melabeli pendatang asing sebagai binatang haram, lebih haram dari binatang haram. Ironisnya, banyak komentar warganet justru mendukung pernyataan tersebut, memperkuat citra intoleran di ruang publik. Hampir semua negara di dunia memiliki persoalan rasisme. Jika dibandingkan secara global, menyebut Malaysia sebagai negara paling rasis kedua bisa jadi terlalu berlebihan. Namun, di kawasan Asia Tenggara, Malaysia memang menonjol karena rasisme institusional melalui kebijakan resmi negara. Diskriminasi kasat mata dalam kehidupan sehari-hari. Budaya digital yang kerap menormalisasi hinaan berbasis etnis dan kewarganegaraan. Klaim bahwa Malaysia adalah negara paling rasis nomor 2 di dunia patut dipertanyakan validitasnya. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa masalah rasisme memang serius dan nyata, baik dalam bentuk kebijakan, interaksi sosial, maupun budaya digital. Penting untuk dicatat bahwa tidak semua rakyat Malaysia rasis, tetapi sistem dan sebagian besar perilaku publik telah menciptakan citra demikian di mata dunia.